Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 13 yaitu Controlling Access to Files. Di sini kita akan mempelajari 9 materi. Yang pertama, Basic Linux Permission. 2. User, Group, dan juga Other. 3. Change Ownership. 4. Change Permission. 5. Execute Permission. 6. Review chmod. 7. Chmod dengan number. 8. Chon pada directory part 1. 9. Chmod pada directory part 2. 1. Basic Linux Permissions. Yaitu ketika kalian memiliki permission read, write, dan juga execute. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu apa maksud dari ketiganya. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya. Kemudian ketikkan ls. Dan bisa kalian lihat di sini saya mempunyai file show.txt dan juga text.txt. Di sini saya akan ketikkan ls-l untuk melihat detail dari setiap file dan directory. Nah, di sini terdapat abjad ataupun huruf yang mana masing-masing memiliki arti. Misalkan, regular file dia tidak didahului oleh huruf D, sedangkan directory dia didahului oleh huruf D. Lalu apa maksud dari RWX ini? Jadi R di sini artinya itu read, yang berarti kita bisa melakukan read pada directory ini. Lalu W itu write dan X yaitu execute. Apa maksud dari read, write, dan juga execute? Bisa kalian lihat pada gambar di sini. Jadi ketika kalian memiliki akses read pada suatu file, berarti kalian bisa membuka file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses read pada directory, berarti kalian bisa list directory tersebut atau melihat isi dari directory atau ls ya. Selanjutnya, jika kalian memiliki permission write pada suatu file, berarti kalian bisa memodifikasi file tersebut. Jadi kalian bisa menambahkan ataupun mengubah isi file tersebut. Dan jika kalian memiliki akses write pada directory, berarti kalian bisa melakukan penambahan directory atau menghapus directory tersebut. Kemudian jika kalian memiliki akses execute pada suatu file, itu artinya kalian bisa merunning atau menjalankan sebuah file. Dan jika kalian memiliki akses execute pada directory, artinya kalian bisa masuk atau cd ke dalam directory. 2. User, Group, and Other. Langsung saja kalian bisa buka terminalnya. Kemudian ketikkan ls-l untuk melihat detail dari setiap file dan juga directory. Oke, jadi di sini terdapat abjad-abjad seperti drwxr dan juga terdapat nama, tanggal, serta keterangan file atau directory. Jadi di sini setiap file atau directory terdapat detail seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan detail-detailnya terlebih dahulu. Contoh, di sini pada desktop terdapat nama Umi. Ini maksudnya adalah user. Jadi directory desktop merupakan milik user Umi. Lalu sebelahnya ini merupakan grup. Jadi directory desktop ini milik grup Umi. Jadi siapa saja yang terdapat pada user Umi, ini akan mendapatkan permission yang sama. Jadi misal ada user baru, contoh user text 2 ataupun text 3, maka dia akan masuk ke dalam grup Umi. Nantinya dia akan mendapatkan permission yang sama dengan grup Umi. Lalu apa maksud dari huruf-huruf yang ada di panel ini? Jadi di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada RWX. Ini menandakan permission untuk user. Lalu yang kedua ada strip XR. Ini menandakan permission untuk group. Lalu yang ketiga yaitu strip X. Jadi dia merupakan permission untuk other. Apa itu other? Other adalah user yang bukan user ataupun grup Umi. Jadi siapa saja dia akan mendapatkan permission strip X. Dan ketiga bagian tersebut dapat kita ubah semua pada video selanjutnya. 3. Change ownership. Oke, di video kali ini saya akan mencoba mengganti hak kepemilikan pada suatu file. Langsung saja kita buka terminal, kemudian ketikkan ls.
Di sini saya memiliki dua file, yaitu show.txt dan juga tags.txt. Yang mana jika saya lihat detailnya, maka kedua file tersebut hak kepemilikannya adalah milik user Umi atau user yang saya gunakan sekarang. Di sini saya akan mencoba membuat file baru dengan nama ownership.txt. Kita ketikkan touch ownership.txt. Jika kita ls-l, maka file tersebut masih menjadi milik user saya. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat user baru dan mencoba mengganti kepemilikan file ini. Jadi nanti file owner.txt bukan milik Umi lagi. Kita akan membuat user baru. Caranya kita masuk dulu ke dalam root, kita ketikkan su, kemudian ketikkan command sudo add user, kemudian new owner, lalu enter. Nah, di sini dia meminta password baru. Kita masukkan passwordnya. Kemudian untuk perintah selanjutnya saya akan enter saja. Lalu ini kita klik Y. Sekarang user new owner sudah terbuat. Di sini saya akan masuk ke dalam directory home. Kita ketikkan cd titik-titik. Lalu saya ls, maka akan terdapat user baru, yaitu new owner. Saya akan coba masuk dulu ke user Umi lagi. Kita ketikkan cd Umi. Lalu ls-l. Di sini saya akan membuat file ownership ini kepemilikannya berubah menjadi user dengan nama new owner. Caranya kita harus masuk dulu ke dalam user new owner. Kita ketikkan su new owner. Oke, kita coba lihat pada home directory. Kita ketikkan cd titik-titik. Lalu kita ketikkan ls-l. Nah, bahwasannya user new owner ini berada di grup new owner dan juga merupakan user new owner. Berarti dia terhitungnya owner untuk mengakses file ownership. Jika kita masuk lagi ke dalam user root, kita ketikkan su, lalu masuk ke user Umi. Kemudian saya akan coba ketikkan command nano ownership.txt. Maka tulisannya adalah unreadable, atau kita tidak bisa melakukan reading di sini. Di sini saya akan coba ketik coba 1, kemudian ctrl-x, lalu y, maka permission is denied. Saya exit saja. Caranya kita masuk ke dalam user root, kita ketikkan su. Sekarang akan kita coba lagi. Kita ketikkan command nano ownership.txt. Nah, sekarang sudah bisa ya teman-teman. Di sini saya akan ketikkan coba 1, lalu coba 2, kemudian ctrl-x, lalu y. Oke, sekarang sudah bisa ya. Kita coba lihat dengan command chat ownership.txt. Dan bisa kalian lihat di sini sudah muncul ya file yang saya buat tadi. Kita ketikkan ls-l lagi. Bisa kalian lihat bahwasannya hanya kepemilikan user new owner saja yang bisa melakukan perubahan. Dan untuk grup, dia hanya bisa melakukan read saja. Jadi siapa saja yang berada pada grup new owner atau other, dia hanya bisa melakukan permission read. Kita coba masuk ke dalam user Umi atau user kalian. Lalu kita coba untuk mengetik command nano ownership.txt. Nah, pastinya tidak bisa atau unreadable dan tidak mendapatkan akses. 4. Change permission. Sekarang kita akan belajar untuk mengganti permission pada suatu file. Langsung saja masuk ke terminal, kemudian ketikkan ls-l. Sebelumnya kita telah membuat file ownership.txt ini berubah menjadi milik user new owner. Oke, langsung saja kita bahas. Misal di sini saya akan membuat file baru dengan nama permission. Kita ketikkan command touch permission.txt. Kemudian ls-l. Dan di sini permission.txt ini milik user dan grup Umi. Dan user Umi hanya bisa melakukan read dan write. Dan grup atau other hanya bisa melakukan read saja. Nah, di sini pada file permission.txt di bagian group itu dia bisa melakukan write. Jadi siapa saja
yang berada pada grup UMI, dia bisa melakukan write. Caranya, kita ketikkan perintah chmod, lalu g plus w, kemudian nama filenya, yaitu permission.txt. Maksudnya adalah, kita akan mengganti permission group ini ditambahkan permission write. Jadi nanti bukan strip R strip lagi, tetapi menjadi rw strip, lalu enter. Kemudian kita ls-l. Nah, sekarang dia sudah berubah menjadi rw strip. Jadi siapa saja yang berada di grup UMI, dia bisa melakukan write. Nah, di sini saya akan membuat user new owner masuk ke dalam grup UMI, sehingga user new owner bisa mengakses permission.txt. Kita masuk dulu ke dalam root, ketikkan su, lalu masuk ke home root dengan komen cd titik-titik. Jadi di sini saya akan menambahkan user new owner masuk ke user UMI, sehingga nanti bisa mengakses permission.txt. Jadi perintah yang digunakan adalah sudo usermod min a kecil, kemudian g besar, lalu nama grupnya dan user yang akan dimasukkan. Jadi new owner. Kemudian saya akan mencoba masuk terlebih dahulu ke dalam user root. Kita ketikkan su. Sekarang saya akan coba ketikkan perintah nano permission.txt. Oke, jadi ini bisa ya. Lalu kita coba tulis angka 1, kemudian 2, lalu enter, dan juga 3. Lalu ctrl-x dan y, kemudian enter. Berarti sekarang kita menempatkan akses write. Lalu bagaimana jika akses write-nya saya hilangkan? Jadi saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam user UMI, kemudian ls-l. Saya akan coba menghilangkan write pada permission. Jadi user yang berada di grup UMI, dia tidak akan mendapatkan akses write. Langsung saja kita ketikkan komen chmod g minus w, lalu permission.txt. Kemudian kita ketikkan ls-l untuk melihat apakah pada permission masih ada write pada bagian grup. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah tidak ada write pada grup ya. Jadi hanya akses read saja. Kita coba tes pada user new owner. Kita ketikkan su new owner. Lalu kita coba ketikkan perintah nano permission.txt. Maka dia akan muncul unreachable. Sekarang kita tidak bisa mengubah apapun karena new owner berada pada grup UMI, sedangkan pada grup UMI itu tidak diizinkan untuk meng-write pada file permission. Di sini saya coba ketikkan coba, kemudian ctrl-x, lalu y, dan enter, maka permission is denied. Saya ctrl-x, lalu n, kemudian kita ketikkan perintah ls-l, dan bisa kalian lihat di sini pada permission berada di grup, jadi tidak bisa meng-write. 5. Execute permission. Jadi permission execute itu jika kita menggunakan pada file, berarti kita bisa merunning file tersebut. Dan jika permission execute pada directory, berarti kita bisa masuk ke dalam directory tersebut. Jadi misal ada user yang mendapatkan permission execute, artinya dia bisa melakukan running ke file dan bisa masuk ke dalam directory. Oke, langsung saja masuk ke terminal. Kemudian ketikkan ls-l. Bisa kalian lihat di sini saya memiliki user UMI dan juga user new owner. Dan pada defaultnya, seluruh user itu dia tidak akan bisa melakukan execute ataupun write ke dalam user UMI. Misal, di sini saya masuk ke dalam user new owner. Kita ketikkan su new owner. Kemudian saya coba masuk ke dalam UMI. Kita ketikkan cd UMI. Dan bisa kalian lihat di sini permissionnya itu denied. Kenapa? Karena pada bagian other atau group kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk. Lalu bagaimana cara agar kita bisa masuk ataupun user lain bisa masuk ke dalam directory UMI? Caranya adalah kita masuk ke dalam user root, kita ketikkan su, dan di sini kita harus mengubah permissionnya dengan menambahkan permission execute dan juga write.
Di sini kita ketikkan komen chmod g plus x umi. Jadi di sini kita menambahkan permission execute pada bagian grup di user umi. Lalu saya juga akan menambahkan other atau siapapun akan mendapatkan permission execute pada user umi dengan komen chmod o plus x umi. Kemudian saya juga akan menambahkan permission write pada other ataupun siapa saja. Di sini kita ketikkan perintah chmod o plus w lalu umi. Dan saya juga akan menambahkan permission write pada grup. Kita ketikkan komen chmod g plus w lalu umi. Kemudian kita coba lihat ls-l. Maka other dan juga grup bisa melakukan read, write, dan juga execute. Jadi yang awalnya kita menggunakan user new owner itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute. Di sini kita coba ketikkan su new owner. Maka, sekarang kita sudah bisa masuk. Kalau misalkan kalian memiliki permission execute pada directory, lalu bagaimana jika kita memiliki permission execute pada suatu file? Oke, di sini saya akan menghilangkan terlebih dahulu permission execute pada other dan group. Kita masuk dulu ke root, kita ketikkan su, kemudian ketikkan komen chmod g min x umi, dan juga chmod o min x umi. Jadi other dan group tidak akan mendapatkan permission execute. Kemudian kita ls-l, dan bisa kalian lihat di sini dia tidak akan mendapatkan permission execute. Di sini saya akan coba masuk dalam user umi. Kita ketikkan su umi. Karena hanya user umi saja yang memiliki permission execute. Lalu saya masuk ke user umi, kita ketikkan cd umi, kemudian ls. Jadi misalkan execute pada file, itu kita hanya bisa melakukannya pada file yang berbasis shell atau dengan akhiran .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file .txt. Di sini saya akan membuat file dengan nama c.xh. Kita ketikkan komen touch c.sh. Nah, di sini saya akan membuat sebuah script pada file c.sh. Kita ketikkan nano c.sh. Di sini saya akan ketikkan echo, kemudian tanda kutip hello, word. Kemudian ctrl-x lalu y. Di sini saya akan masuk ke dalam user new owner. Kita ketikkan komen su new owner. Nah, untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh, yaitu dengan menggunakan komen ./c.sh. Maka di sini permissionnya dynet karena saya tidak memiliki permission execute untuk directory. Saya akan masuk ke dalam root untuk memberikan permission execute pada user umi pada file c.sh. Caranya kita ketikkan komen chmod u plus x c.xh karena user yang akan kita berikan permission execute. Kemudian saya masuk lagi ke user umi dan saya akan execute c.sh dengan menggunakan komen ./c.sh. Oke? Dan ini berhasil muncul ya hello world-nya. 6. Review chmod. Oke. Jadi di sini saya akan mereview komen chmod yang telah kita gunakan pada video sebelumnya, yang mana komen chmod ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja kita masuk ke dalam root, kita ketikkan su, kemudian ls-l. Nah, jadi dengan perintah chmod kita dapat mengubah permission. Di video sebelumnya kita sempat mengubah definisi user, group ataupun other. Jadi kalian harus ingat ya, kalau chmod-nya adalah u plus r, itu berarti kita menambahkan read pada user. Begitupun seterusnya. Di sini pada directory desktop, itu user bisa melakukan read, write, dan juga execute. Dan grupnya hanya bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada other, di sini dia hanya bisa execute saja.
Jadi kalau huruf U itu berarti user, dan jika huruf G itu artinya group, lalu huruf O itu other. Dan misalkan kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, itu bisa menggunakan lambang minus. Jadi misalkan chmod G minus X document. Berarti di sini kita ingin menghilangkan permission execute pada group. Jadi kalau misalkan huruf R artinya read dan huruf W artinya write, lalu huruf X artinya execute. Dan jika ada lambang D di depan, itu menandakan bahwa dia adalah sebuah directory. 7. Chmod dengan number. Di sini saya akan membahas chmod dengan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Saya ketikkan SU terlebih dahulu. Oke, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu. Jadi, jika kita ingin memberikan permission execute, berarti angkanya itu 1. Jika write, angkanya itu 2. Dan jika read, angkanya adalah 4. Contoh, di sini saya akan membuat file dengan touch. Kita ketikkan perintah touch number permission.txt. Lalu ls-l. Dan bisa kalian lihat pada number.txt, di sini user hanya mendapatkan permission read dan juga write saja. Kemudian group dan juga other hanya read saja. Di sini saya akan membuat user mendapatkan semua akses dan group mendapatkan akses read dan juga execute. Lalu other mendapatkan akses read dan write. Maka command yang digunakan adalah chmod, kemudian angkanya 756. Lalu nama filenya yaitu number permission.txt. Lalu apa sih maksud dari angka ini? Jadi di sini angka yang pertama ini mendefinisikan permission untuk user. Lalu yang angka kedua ini mendefinisikan untuk group. Dan angka yang ketiga ini mendefinisikan untuk other. Jadi kenapa angka 7? Itu karena saya ingin memberikan akses full pada number permission.txt. Jadi saya mengkalkulasikan seluruh dari angka yang ini. Lalu kenapa pada bagian grup itu angkanya 5? Itu karena saya ingin memberikan permission write dan juga read saja. Karena jika saya menjumlahkan angka read dan juga write, itu hasilnya adalah 5. Dan angka 6 pada other, karena saya akan memberikan permission read dan juga write saja. Lalu saya ls-l. Dan di sini permissionnya sudah berubah ya. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX pada user, sehingga user hanya bisa melakukan RW saja? Caranya, kita ketikkan perintah seperti tadi, tetapi angka yang paling pertama pada bagian user kita ubah jika kita ingin memberikan read dan juga write saja. Maka kita jumlahkan angka read dan juga write, yaitu 6. Jadi kita ketikkan command chmod 656, lalu number permission.txt. Kemudian kita coba cek ls-l, maka permissionnya sudah berubah ya. 8. CHO1 pada directory part 1. Pada materi ini saya akan membahas CHO1 pada directory. Saya coba ls. Jadi di sini saya sudah mempunyai directory A, yaitu dir A, dan jika saya ls dir A, maka dia tidak akan mengambilkan apapun ataupun kosong. Lalu saya akan masuk ke dalam dir A, kita ketikkan cd dir A. Kemudian saya akan membuat directory baru dengan mkdir. Kita ketikkan command mkdir dir B. Kemudian saya akan masuk ke dalam dir B dan akan membuat directory dir C dengan menggunakan absolute path. Kita ketikkan command mkdir dir B / dir C. Oke. Lalu kita ketikkan ls dir B. Maka dia akan muncul dir C-nya. Lalu kita cd titik-titik.
kemudian ls min l, maka di sini hak kepemilikan dir A itu masih menjadi milik Umi. Di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi user new owner. Caranya kita masuk dulu ke dalam user root, lalu masuk ke home directory-nya root, kita ketikkan cd titik-titik, lalu ls, maka terdapat new owner. Selanjutnya saya akan masuk ke user, lalu masukkan perintah CHO1, lalu nama usernya yaitu new owner, kemudian nama grupnya juga new owner, kemudian dir A. Lalu saya cek dengan ls min l, maka di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi user new owner. Kemudian kita masuk ke dir A, kita ketikkan cd dir A, lalu ls min l. Jadi di sini terdapat dir B yang user dan grupnya masih menjadi milik user Umi. Memangnya kita bisa mengubah. Di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi new owner. Nah, agar lebih mudah untuk mengubah isi dari dir A, itu kita ubah dulu kepemilikan new owner seperti di awal, yaitu user dan grupnya itu milik Umi. Kita ketikkan cd titik-titik, kemudian kita masukkan komen CHO1 Umi titik 2, lalu Umi lagi, dan dir A, lalu ls min l, maka di sini hak kepemilikannya sudah berubah menjadi milik user Umi. Selanjutnya kita masukkan komen CHO1 min R besar, lalu new owner, kemudian titik 2 new owner lagi, dan dir A, kemudian kita ls min l. Maka bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi user new owner ya. Kemudian kita masuk ke dir A, kita ketikkan cd dir A, lalu ls min l, maka di sini dir B-nya sudah menjadi milik user new owner. Lalu kita coba masuk ke dalam dir B, kita ketikkan cd dir B, kemudian ls min l, maka kepemilikan dir C akan menjadi milik new owner juga. 9. Chmod pada directory part 2. Sekarang kita akan mencoba mengubah directory pada permission. Nah, di sini saya akan membuat directory dengan perintah mkdir dengan nama chmod test. Kita ketikkan mkdir chmod test, dan ketika saya ls min l, maka dia sudah ada ya. Dan di sini hak kepemilikannya adalah milik user Umi. Dan kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission write pada group. Begitu juga dengan other. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam user root untuk menghapus permission execute pada user. Di sini kita bisa menggunakan command chmod user -x, kemudian chmod test. Kemudian saya akan menambahkan write pada group dengan menggunakan command chmod group plus write chmod test. Begitu juga dengan other, yaitu chmod o plus w chmod test. Lalu kita coba ls min l, maka di sini dia akan langsung berubah permissionnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.